Warning 21++ novel ini mengandung kata-kata kasar, umpatan, vulgar dan lain-lain. Usia di bawah legal, harap mendengarkan dengan bijak. Cerita ini hanya fiktif belaka. Selamat menyaksikan dan semoga terhibur. Namun sebelumnya jangan lupa tekan tombol jempol ke atas, komen dan subscribe. Bab keempat. Maksud Pak Rika. Saya mau kamu hamil dan lahirin anak saya. Gua ngomong masih pakai bahasa Indo, Sufi. Seriously you don't understand what I mean? Atau kamu hanya pura-pura tidak tahu? Ada geraman halus dalam penekanan setiap kata yang Nicholas ucapkan. Napas Sufi tersekat. Ia seperti lupa cara menghirup oksigen ke paru-parunya. Saya bingung karena, maksud saya, Onika kan sudah menikah. Kenapa tidak meminta istri Bapak untuk melahirkan bayi Bapak? Kenapa harus saya? Pertama, gua nggak bisa jelasin kondisi pernikahan gua ke elo. Intinya gue dan istri gue butuh cewek buat hamil dan lahirin bayi untuk gue. Jadi istri Pak Nick tahu tentang ini. Nicholas mengangguk mantap. Exactly. Bahkan semua ini ide Anita. Tetap saja, saya tidak bisa langsung memutuskan menerima atau menolak permintaan Bapak. Saya belum pernah hamil dan melahirkan. Saya tidak bisa menjamin saya akan cepat hamil. Sophie. Nicholas mengelus pundak sekretarisnya. Kamu hamil atau enggak, kami enggak akan nyalahin kamu. Tapi saya harus bilang apa ke ibu saya. Ibu saya bisa kena serangan jantung kalau tiba-tiba saya hamil tanpa menikah. Nicholas mengangguk lembut. Oke, kita bisa menyembunyikan semua dari ibu kamu kalau begitu. Begini saja, biarkan saya berbicara dengan istri Pak Nike. Baru nanti saya putuskan untuk menerima tawaran ini, atau menolaknya. Sophie menyingkirkan tangan Nicholas dari paha dan pundaknya, kemudian berdiri untuk pergi meninggalkan ruangan pribadi sang atasan. Lo pikir, lo punya pilihan untuk menolak tawaran ini? Sophie, bangun deh. Kalau lo menolak tawaran gua, artinya lo harus angkat kaki dari perusahaan ini. Kalau saya menerima tawaran Pak Nick tanpa bertemu Bu Anita, saya pikir, saya juga akan angkat kaki dari sini, karena ketahuan jeti simpanan Bapak. Bukankah begitu? Nicholas mengacak rambutnya. Dia kesal tapi juga gemas pada wanita di hadapannya. Baru kali ini, Nicholas bertemu gadis yang tak terperdaya pesonanya, kecuali Anita tentunya, karena Anita seorang lesbian. Apakah Sophie tak bisa melihat ketampanan bosnya? Mungkinkah minus lensa mata Sophie terlampau parah? Tapi minimal dia sadar Nicholas kaya. Apakah Sophie bahkan tidak tergiur menjadi sugar baby Nicholas? Semakin Nicholas pikir, semakin berat kepalanya. Baiklah, gue akan mengatur pertemuan kalian. Baik Pak, saya akan menunggu. Dan selama menunggu pertemuan dengan Bu Anita, biarkan saya menggunakan ruangan ini untuk memerah ASI buat keponakan saya. Seolah senyum terpampang di wajah rupawan Nicholas. Tentu saja, gunakan ruangan ini sesuka kamu. Dan aku akan sangat menantikan tontonan itu. Batin Nicholas girang. Hari ini, Sophie menunjukkan warna aslinya. Biasanya gadis itu penurut dan melakukan segala perintah Nicholas tanpa bantahan. Namun, baru saja Sophie dengan tegas menyanggah permintaan bos mata keranjangnya. Ketegasan Sophie, entah kenapa tampak begitu seksi di mata Nicholas. Hasrat untuk mendapatkan gadis itu ke atas ranjangnya semakin menggelora. I have good news for you, Mom. Kabar baik apa? Anita terdengar lelah di seberang sana. Malam sudah tinggi. Ini saatnya ia istirahat setelah seharian bekerja. Kakinya baru lepas dari sepatu hak tinggi yang terasa mencengkram tumit, menyisakan rasa nyeri. Coba tebak. Balas Nicholas masih dengan nada riang. Jangan-jangan lo udah dapet cewek buat hamil bayi kita. Nicholas terkekeh. Bener banget, wow. Jadi kepo gua? Cewek kayak apa yang bikin lo segitu happy? Dia cantik. Semok. Atau, masih muda? Sekretaris gua, lo tahu Sophie kan? Is it the Chinese girl? Yap, dia orangnya. Demi apa Sophie yang muda dan cantik mau sama akik-akik bangkotan kayak lo? Nike. Anita mengolok suaminya sambil tertawa lepas. Lesim lo. Bangkotan gini performa di ranjangnya bintang 5. Sangat memuaskan. Tapi gue pikir, dia terlalu muda enggak sih? Nika.
Bagaimana mungkin cewek sebelia itu mau hamil dan melahirkan? Sementara banyak wanita menolak hamil, karena takut badannya jadi jelek, gendut, bergelambir. Nomor, ingat semua cewek takut hamil, karena takut gendut. Itu cuma pikiran lo wanita. Dan Sophie itu enggak terlalu muda, dia udah 23 tahun. It's not like Sesame Minor, perhatiin aja. Wah udah, oke, kalau begitu jelasin ke gua, kenapa akhirnya Sophie mau menumbalkan diri ke akik-akik mesum kayak elo. Terus aja ngolok-ngolok gua. Gue cepok juga lo lama-lama. Setelah meluapkan kekesalan, Nicholas mulai bercerita sambil membayangkan kembali kejadian tadi siang. Gua pegang kartu dia. Jadi si Sophie ini dinding pompa AC di ruangan gua. Nicholas tidak mungkin memberitahu Anita kalau ia memiliki ruangan pribadi yang tersembunyi. Lalu gua pergokin dan ancam dia buat laporin tindakan tersebut ke HRD. Tunggu, bentar. Kenapa dia harus pompa AC di ruangan Elo? Emang enggak bisa dia pakai ruangan lain? Telat misalnya. Dia enggak mau karyawan lain tahu, jadi dia sembunyi-sembunyi pakai ruangan gua pas gua ada urusan di luar kantor. Oke, sih. Cuma ya, buat apa dia pompa AC? Emangnya dia udah punya bayi? Nicholas menghela napas sebelum menjawab. Sebenarnya hati Nick agak tercubit mengingat perjuangan Soviet memberi AC untuk keponakannya yang yatim piatu. Jika saja dirinya tidak butuh bayi, Nicholas mungkin tidak akan memanfaatkan situasi ini untuk mengancam Sophie. Dia punya keponakan, masih bayi, usia 2 bulan. Dan baru saja ditinggal mati orang tuanya karena kecelakaan. Sophie ngasih keponakannya ASI karena si keponakan alergi sulfur. Wow, ini speechless. Sophie benar-benar gadis yang baik dan penuh kasih sayang. Gue bisa merasakan ketulusan dia dari bagaimana dia berkorban untuk keponakannya. Intinya, sebagai ganti menjaga rahasia dia, gue minta dia lahirin bayi kita. Itu enggak setimpal. Nike. Kasian Sophie tahu. Ya terus gue harus gimana? Anita Lo minta gue nyari cewek buat hamil dan lahirin anak lo. Gue udah dapet ceweknya, lo malah kasihan. Lagian Sophie terikat kontrak yang mewajibkan dia nggak hamil dan menikah sebelum 5 tahun kerja di Bunomo Group. Dan kalau lo nyuruh Sophie hamil bayi lo, dia akan otomatis melanggar kontrak. Mikir dong, nyek. Oh iya, kok gua nggak kepikiran ke sana ya? Ya, soalnya otak lo cuma kepikiran gimana cara isi Sophie secepat mungkin. Nicholas terbahak. Lo tahu aja jalan pikiran gua. Jadi sekarang enaknya gimana? Gua lepasin apa gimana tuh cewek? Enggak. Yang harus kita lakukan adalah membuat kontrak yang menggiurkan untuk Sophie. Kontrak yang berisi dia harus memberikan bayi untuk kita. Sebagai imbalan kita gaji dia per bulan 100 juta. Dengan uang itu, dia bisa memulai usaha atau minimal membiayai kebutuhan hidupnya. Oke. One more. Dia pengen ketemu sama lo. Anita. Deal, gua akan ke Malang Senin depan. Buset, cepet banget. Lo nyantai aja, enggak usah buru-buru. Bulan depan, juga enggak apa-apa. Nat. Lebih cepat lebih baik, Nicholas. Kita perlu banyak diskusi dan banyak persiapan untuk membicarakan bagaimana bayi kita akan lahir. Kita juga harus nyari ibu susu atau alternatif untuk keponakan Sophie, sebab yang gue dengar, menyusui adalah KB alami, jadi kemungkinan besar dia akan susah hamil kalau sambil menyusui. Begitu, baru tahu gue. Ya mang lo tahunya cuma soal bercocok tanam di lahan gambut doang. Udah deh, gue tutup dulu. Gue mau mandi. See you next Monday.